Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Fani Pradita, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil akhir dari Project Based Internship di bidang Business Intelligence. Studi kasus yang saya angkat adalah analisa performa penjualan, strategi eksposisi pasar, dan optimalisasi produk untuk PT Sejahtera Bersama. Fokus utama dari pemaparan hari ini ialah menjabarkan temuan-temuan penting dari data penjualan serta visualisasi dashboard yang telah saya bangun demi mendukung pengambilan keputusan manajemen. Nah, guna mempersingkat waktu, mari langsung saja kita masuk ke pembahasan yang utama. Nah, yang selanjutnya ini ada beberapa pemaparan yang akan nanti saya jelaskan. Yang pertama, perkenalan profil saya, latar belakang studi kasus, dan juga ada 5 pertanyaan terkait dengan studi kasus, dan juga nanti ada strategi hasilnya, dan juga rekomendasi yang saya buat, dan yang terakhir ada project folder hasil dari pengerjaan project base ini gitu. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu perkenalan singkat mengenai saya. Saya pribadi, nama saya Fani Pradita Wulan Cahyani. Secara latar belakang, saya memiliki core skill di bidang sistem informasi dengan portofolio pengalaman di bidang pengendalian internal proyek. Dan ada program pelatihan intensif yang pernah saya lalui. Dan dari pengalaman itulah yang menjadikan alasan kuat mengapa saya memantapkan diri untuk mendalami bidang bisnis intelligence ini. Dan saya menyadari bahwa di era sekarang, untuk mengandalkan skill rekap dan pengolahan data saja sudah tidak cukup, apalagi mengimbangi kecepatan industri yang memang sekarang sudah lebih besar untuk pengolahan data bisnisnya, lebih cepat dan juga otomatis. Dan melalui bootcamp ini, saya ingin meningkatkan kapabilitas saya dan siap membantu manajemen dalam melihat pola bisnis serta mendukung keputusan yang lebih tajam berbasis data. Selanjutnya ada background dari studi kasus yang saya buat di PT Sejahtera Bersama memasarkan berbagai kategori produk berupa fisik dan juga digital ke berbagai wilayah kota. Dan dalam rangka menyusun rencana bisnis periode berikutnya, manajemen perlu mengevaluasi performa penjualan saat ini guna memetakan produk mana yang menjadi penopang pendapatan utama dan wilayah mana yang memiliki potensi ekspansi terbesar. Nah, dari latar belakang tersebut muncul satu pertanyaan dan bisa jadi tantangan yang besar, yaitu bagaimana cara mempertahankan atau meningkatkan si stabilitas penjualan pada segmen yang sudah kuat, sekaligus di area pasar yang saat ini dinilai belum optimal. Nah, selanjutnya data penjualan ini akan kita tentukan dulu mana primary key dan relationship-nya. Nah, selanjutnya ini ada kita punya dataset yaitu ada 4. Yang pertama tabel customer, produk, order, dan juga produk kategori. Hal yang pertama kita cari atau kita identifikasi yaitu si primary key-nya ini. Nah, primary key-nya ini digunakan untuk nanti si tabelnya itu akan kita gabungkan atau akan kita susun
hubungan antar tabel atau yang biasa dengan relationship ini untuk bisa menghasilkan suatu informasi yang kita butuhkan nanti menjadi sebuah tabel master. Nah, untuk menyusun hubungan antar tabelnya sendiri, bisa kita lihat di sini untuk menghubungkan 2 tabel, misalkan tabel order dan juga untuk tabel customer sendiri, ini kita gabungkan menggunakan, ID customer yang ada dan sudah kita gali juga untuk primary key-nya di tabel customer itu primary key-nya customer ID, untuk di product prod number, untuk di order juga ada order ID dan juga di product kategori ada kategori ID-nya. Nah, maksud dari, menghubung ini atau relasi yang bisa kita sebut many to one itu artinya, eee, digunakan untuk mengefisiensi penyimpanan database-nya. Nah, misal dari tabel order transaksi, satu produk atau satu pelanggan bisa muncul berkali-kali karena dibeli berulang kali. Dan untuk si customer-nya sendiri atau detail harga produknya, kita cukup simpan satu kali. Tinggal dihubungkan dengan ID atau primary key yang sudah kita tentukan tadi. Nah, selanjutnya kita membuat si master table-nya. Nah, ada beberapa informasi yang bisa kita gali di sini, yang bisa kita ambil dari gabungan 4 tabel tadi. Di sini saya menggunakan, eee, Google BigQuery untuk menggabungkan menggunakan live join. Nah, untuk hasilnya sendiri, kita mendapati ada data order, data tanggal ordernya, dan nama kategori, dan nama produknya, untuk harga produk, quantity dari ordernya, total sales, maupun kota dan juga email dari customer-nya sendiri. Nah, untuk selanjutnya ini kita masuk ke data exploration atau insight yang bisa kita dapat. Dari sini itu kita bisa membuat visualisasi dari tabel master yang tadi. Didapati bahwa PT Sejahtera Bersama berhasil membukukan akumulasi total pendapatan sebesar 175,5 juta sepanjang periode transaksi yang dianalisis. Dan ini sebuah pencapaian ini menjadi baseline penting dalam mengukur efisiensi penjualan unit produk. Untuk selanjutnya, bisa kita lihat di grafik ini bahwa kota yang mendominasi posisi puncak dengan kuantitas belanja tertinggi ada pada Washington, kota Washington dengan total ordernya 308 unit. Dan untuk posisi kedua disusul oleh Houston sebanyak 249 unit. Untuk selanjutnya ada kategori robots. Dilihat berdasarkan produk kategorinya bahwa kategori robots ini menghasilkan pendapatan yang paling banyak, yaitu 74,3 juta dari 1.053 unit yang terjual. Sedangkan kategori training videos menjadi yang paling laris secara jumlah barang, yaitu keluar sebanyak 2.081 unit. Nah, untuk selanjutnya bisa kita tentukan pendapatan terbesar atau top pendapatan di kategori robots memimpin jauh di posisi pertama dengan menghasilkan 74,4 juta dan disusul oleh drones sebesar 47,7 juta. Dan untuk top 5 kategori dari barang yang paling laku, produk digital e-books menjadi yang paling banyak diminati konsumen dengan total 3.123 unit yang terjual. Nah, selanjutnya ini ada strategic rekomendasi yang saya buat.
Dari yang pertama kita lihat tadi, dengan temuan data yang kita dapati, kategori robot mendapatkan pendapatan yang utama dengan omset yang paling tinggi, kita bisa, memaksimalkan high sales atau high quantity-nya. Nah, rencana aksi yang bisa kita lakukan yaitu dengan memanfaatkan tingginya minat pada robot untuk mendongkrak produk lain yang lebih kecil. Contohnya saja bisa membuat paket premium, pembelian robot yang gratis akses ke training videos, atau diskon khusus untuk pembelian robot kits. Nah, selanjutnya bisa juga dengan mengunci kesetiaan konsumen atau pembeli besar dengan menawarkan garansi panjang serta layanan purna jual eksklusif agar mereka tidak berpindah ke kompetitor yang lainnya. Untuk strategi untuk produk dengan volume yang tinggi yang bisa kita temukan pada kategori e-books dengan rencana aksi yaitu menjadikan e-books atau video sebagai umpan karena peminatnya sangat masif. Di dalam materi digital tersebut, kita bisa sisipkan, iklan atau katalog atau kupon diskon untuk mengarahkan pembeli agar membeli produk fisik yang mahal seperti robot kits atau drone kits. Nah, untuk sistem langganan kita juga bisa, menggunakan sistem beli putus menjadi langganan bulanan untuk akses video pembelajaran yang baru. Nah, untuk strategi ekspansi wilayah sendiri berdasarkan kota, kita bisa melakukan, mengalokasikan anggaran iklan digital terbesar khusus untuk wilayah kota Washington dan juga Houston karena terbukti menghasilkan konversi penjualan yang paling tinggi. Selain itu, kita juga bisa memprioritaskan rantai pasok dan juga persediaan barang di kedua kota ini agar tidak terjadi kehabisan barang atau stock out yang bisa menghilangkan potensi keuntungan besar kita. Nah, selanjutnya, untuk mengoptimalisasi kota dengan kuantitas yang tinggi, tapi rendah untuk pendapatannya, kita bisa melakukan kampanye edukasi produk fisik khusus untuk pasar yang ada di kota San Diego, dan untuk menarik minat, pancing mereka menggunakan promo cicilan ringan atau potongan ongkos kirim agar mereka, mau beralih membeli produk fisik yang lebih mahal. Nah, untuk selanjutnya ini ada, project repository yang saya tautkan di GitHub dan ini ada beberapa file yang saya upload di GitHub repository. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih apabila ada kesalahan, mmm, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.